cukup mengkhawatirkan kan ya, apalagi ini obat-obat ini dibeli, katanya bisa dibeli dengan mudah, kayak kayak di perdagangan dengan mudah tanpa resep dokter dan sebagainya ya. Nah, ini kan obat-obat ini kan gunakan atau misalnya sesuai dengan indikasinya, sebenarnya obat-obat ini bermanfaat. Ya, itu maksudnya obat ini harus digunakan dengan pengawasan dokter, dengan resep dokter. Nah, itu indikasinya jelas. Jadi sebenarnya bisa membantu untuk misalnya untuk analgetik untuk rasa sakit, kemudian bisa juga untuk insomnia, atau misalnya membantu mengatasi depresi segala. Tapi itu harus dengan pengawasan dokter. Jadi yang pasti satu, resep dokter, pengawasan dokter, indikasi yang tepat. Nah, yang jadi masalah obat-obat ini kalau digunakan dengan sembarangan, jadi tanpa pengawasan dokter, kemudian dosisnya tidak terukur dan makanya jangka panjang. Karena tetap efek sampingnya banyak gitu. Kayak misalnya salah satu yang dibahas ini kan tramadol. Tramadol itu kan sebenarnya analgetik buat anti sakit, tapi dia kerjanya bisa pengaruh ke sistem saraf pusat. Makanya akan timbul rasa kayak lebih ringan atau euforia ringan. Jadi awalnya itu mungkin dipakai untuk rasa sakit, kemudian badan jadi lebih enak. Nah, tapi jangka panjang lama-lama kalau tidak digunakan lagi malah jadi lemah badannya ini, lemah kemudian mental. Nah, efek sampingnya banyak. Satu, bisa misalnya ke toleransinya. Toleransi itu maksudnya dosisnya akan bertambah lagi. Terus kemudian ketergantungan, itu dependensi. Jadi kalau misalnya pakai, begitu dia nggak mau pakai lagi, biasanya tetap ada gejalanya, nggak mungkin tanpa gejala. Nah, kemudian bisa juga kalau golongan kayak benzodiazepam segala, ada withdrawal. Withdrawal tuh kayak orang, kalau anak muda bilang sakau gitu loh, jadi kayak tremor, kemudian nggak bisa tidur ya kan. Terus habis itu kalau tramadol tuh bisa juga kejang. Jadi kejang ini suka diremehkan, padahal kejang ini juga bermasalah. Kemudian fungsi hati, otomatisnya detoksnya ke hati, fungsi hati juga masalah juga. Terus otak, fungsi otaknya jadi biasanya agak lama lola, terus habis itu loadingnya lama. Nah, jadi efek-efek sampingnya itu sebenarnya banyak gitu. Kalau disalahgunakan, nanti kualitas hidupnya pun akan menurun secara nggak langsung gitu. Dok, penyalahgunaan obat tersebut bisa memicu tindakan kejahatan juga nggak sih bagi para pengguna ini? Oh ya bisa, karena gini tadi, biasanya orang-orang yang menggunakan jangka panjang, tadi salah satunya misalnya ada dependent itu ketergantungan. Jadi begitu dia nggak pakai, pasti ada gejalanya nih kalau nggak pakai ya kan. Terus misalnya tadi withdrawal itu sakau, jadi kayak tremor, gelisah segala. Jadi mau nggak mau kayak mesti dapet nih, ada nggak ada uang, gua mesti beli nih, gua mesti pakai nih obat nih. Nah, gimana caranya supaya dapat duit? Kadang-kadang kan nggak semuanya dia ngambil keuangannya dengan cara yang positif, otomatis kualitas hidup menurun. Akhirnya yang penting dapat uang, akhirnya dia melakukan hal yang negatif supaya dapat untuk membeli barang-barang seperti itu gitu. Jadi efeknya bisa efeknya. Nah, itu kalau misalnya gini, kalau anak-anak muda ya, kebetulan sekarang ini lagi rame di ngomong juga, namanya coping mechanism. Nah, jadi coping mechanism itu kayak kemampuan setiap individu untuk mengatasi masalah, mau tekanan, mau ekonomi, mau putus cinta lah segala, itu namanya coping mechanism. Nah, bahasa gampangnya gini, kalau lo ada masalah, lo gimana sih ngatasinnya gitu. Nah, coping mechanism ini ada yang adaptif, yang positif, ada yang maladaptif, yang negatif. Kalau yang positif itu tadi lari ke curhat, kemudian berdoa, kemudian ke rohani, kemudian olahraga dan sebagainya. Yang negatif bisa lari ke tadi obat-obatan, narkoba. Kalau ternyata duitnya nggak cukup, tadi mulai obat-obat yang psikotropika, kemudian mabora lah segala macam. Itu sebenarnya kalau coping mekanismenya nggak baik gitu. Makanya untuk mengatasi hal demikian biasanya itu nggak bisa diatasi dengan satu sisi, atau mesti komprehensif lah. Jadi misalnya dari medisnya iya, dari psikologisnya iya, dari support sistem sosialnya juga iya gitu. Jadi mesti dikombinasi untuk mengatasi ini. Untuk biasanya untuk penggunaan obat-obat ini dikatakan dia bisa candu itu setelah berapa kali konsumsi sih, Dok? Jadi kalau ditanya bisa ketergantungan, bisa adiksi setelah berapa
kali Pemakai, konsumsi. iya. Setiap orang nih beda-beda karena setiap orang efek obat itu setiap orang beda-beda. Terus kemudian masalah yang dihadapi setiap orang beda-beda. Terus lingkungan yang dihadapi juga beda-beda itu. Ada yang orang coba-coba terus habis itu sekali terus habis itu stop. Ya, bisa. Ada yang coba-coba awalnya nggak enak tapi coba lagi enak lama-lama ketergantungan terus. Jadi nggak bisa ditentukan misalnya sekali pakai, 2 kali pakai, 3 kali pakai berarti candu, bukan. Jadi ini tergantung setiap orang beda-beda, masalah yang dihadapi beda, tadi mentalnya beda. Nah sama tadi kalau misalnya ini bukan, jadi gini, kasus-kasus begini ya, kalau kasus-kasus begini untuk anak-anak muda yang sampai akhirnya harus menggunakan ini, biasanya kemudian terus mau stop, itu stopnya kan kadang-kadang nggak semudah itu. Kenapa nggak seperti itu? Jadi stopnya itu bukan hanya gara-gara ini saya mau stop, kemudian susah stop karena niat saya kurang, kemudian iman saya lemah. Enggak. Kalau kamu jangka panjang pakai obat-obat seperti ini ya, golongan psikotropika, masuk narkoba, psikotropika, golongan ini, itu jangka panjang itu akan terjadi sesuatu di otak kamu. Nah itu terjadi sesuatu di otak itu otomatis pengaruh ke tadi dopaminnya, ke kontrol dirinya, kemudian ke sistem rewardnya. Nah itu sangat bermasalah sehingga otomatis kalau mau berhenti pun nggak bisa secepat itu berhenti tiba-tiba. Dok, tapi ada ciri-ciri nggak sih dok orang yang memakai obat-obatan tertentu mungkin dari postur atau gerakan? Nah, tergantung dosisnya yang dipakai. Biasanya kalau yang wajar-wajar dia buat analgetik, buat anti sakit ya seperti orang biasanya aja. Nah, tapi kalau misalnya udah makainya over, otomatis ada gejalanya. Kalau misalnya dia ternyata nggak pakai, otomatis akan pengaruh. Kedua, tadi fungsi otak. Kalau diajak ngomong ternyata kok agak lama nih, terus kok nggak nyambung, kadang-kadang cepat lupa, itu pengaruh. Kemudian lihat dari mata, gerakan matanya biasanya nggak fokus juga pengaruh, ya kan. Nah tiba-tiba bisa tremor, gelisah, itu pengaruh. Terus nggak bisa tidur, susah tidur, itu pengaruh. Terus ada juga yang namanya psikologis itu mentalnya tuh blunting, jadi otomatis itu kayak flat, jadi mentalnya itu jadi kayak nggak bisa menselaraskan dengan apa yang dirasa, itu kayaknya mereka kayak blur gitu loh. Nah itu gejalanya seperti itu. Dok, untuk organ tubuh semakin lama makin pakai apa yang dirusak? Nah kalau organ tubuh tadi otomatis fungsi hati kan otomatis itu buat detok ya. Kedua otak, fungsi otak otomatis karena sistemnya beberapa kerja di sistem saraf pusat, otak juga pengaruh. Nah kemudian habis itu, nah kalau pemakaian jangka panjang tanpa terkontrol, tanpa dosis, nah itu di otak pun pengaruh, kadang-kadang bisa sampai ke inkontinensia urin FLV, atau misalnya jadi kalau mau orang mau buang yang kecil kan biasanya berasa ini nggak, itu udah biur keluar aja gitu. Itu bisa kalau jangka panjang pemakaian tanpa terkontrol dan dosisnya nggak terukur. Dok, biasanya obat-obat ini digunakan di lingkungan atau sekitar rumah sakit hanya untuk apa aja sih dok, kalau boleh tahu? Obat-obat ini tadi kalau salah satu analgetik kan buat anti sakit, jadi untuk yang rasa sakit ketika habis operasi mungkin analgetik ya untuk buat operasi, buat rasa sakit, untuk menanggulangi rasa sakit tuh dipakai. Kemudian tadi kalau misalnya emang untuk memperbaiki kualitas hidup, mereka butuh kayak misalnya untuk yang depresi, gangguan mental, itu bisa dibantu dipakai. Terus habis itu ini nggak cuma tramadol ya, maksudnya golongan aprazolam dan sebagainya ya. Terus kemudian yang kasusnya insomnia, nggak bisa tidur karena apa nih? Karena dia emang insomnia kerja terus otaknya, atau karena pikirannya, atau misalnya emang insomnia murni nih, jadi atau gangguan metabolisme segala, itu bisa dipakai juga. Nah tapi itu harus yang memberikan terapi itu harus dokter yang berkompeten di bidangnya, kemudian dengan dosis terukur, indikasinya jelas, kemudian dengan resep dokter, itu baru boleh digunakan. Jadi kalau di rumah sakit, di medis itu biasa dipakai gitu, selama yang menggunakan emang indikasi jelas gitu. Tanda-tanda orang yang memang sudah ketergantungan obat itu seperti apa? Dan apabila sudah ketergantungan, itu cara menghentikannya itu seperti apa gitu? Oke. Nah tadi kan itu untuk menghentikan langsung tadi nggak bisa tiba-tiba langsung menghentikan sendiri gitu. Jadi gini, itu tadi mesti komprehensif, jadi otomatis bisa satu dari medisnya iya, dari psikologisnya iya, dari support sistem sosialnya iya. Nah
Kemudian jangan niat, ya kita niat untuk berhenti harus ada dari setiap si individu. Tapi bukan niat kemudian tiba-tiba, hati-hati jangan salah dia mengobati sendiri. Kadang-kadang untuk mengobati sendiri itu kadang-kadang suka salah tadi. Dosis yang nggak terukur segala sembarangan. Nah kemudian juga jangan lupa ini kan mesti kita mesti nggak cuman individu doang, jadi mesti ada sistem support sistemnya, itu maksudnya kayak lingkungan sekitarnya ini mensupport. Jadi pengalaman saya ngatasi hal begini ya, ini sugestinya kenceng nih. Jadi kayak misalnya nih kita udah mau berhenti nih, ya kan? Terus abis itu tiba-tiba ngumpul lagi sama temen, gitu, temen pakai itu yang udah mau berhenti itu bisa pengaruh. nggak Lingkungan tahu ya kenapa. berarti. Sugestinya tuh kuat sekali gitu. Nah dari situ aja sudah tahu. Jadi kalau misalnya kalau untuk mau berhentinya benar-benar tadi itu mesti secara komprehensif. Kedua jangan lupa yang mesti yang diselesaikan ini nggak cuman obatnya, tapi juga tadi pola pikirnya, mindset dia, kemudian akal masalahnya nih.